Pernah nggak kamu tuh duduk sendirian, buka sosmed, lalu tiba-tiba muncul satu perasaan yang susah dijelasin? Bukan iri, bukan dengki, tapi rasa tertinggal. Teman yang dulu belajar bareng sekarang sudah jadi. Teman yang dulu sama-sama bingung sekarang udah kelihatan lebih jelas arah hidupnya. Padahal kalau ditarik ke belakang, startnya itu sama, umurnya sama, lingkungannya mirip, akses hampir setara, dan di titik itu muncul pertanyaan. Kenapa dia bisa sejauh itu, sementara aku masih di sini doang? Masalahnya bukan cuma soal pencapaian, masalahnya adalah perbandingan sosial. Menurut riset dari American Psychological Association, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, terutama lewat sosial media, berkorelasi dengan peningkatan kecemasan, rendah diri, dan juga depresi. Kita tuh nggak cuma merasa tertinggal, kita mulai meragukan diri kita sendiri. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan hasil, bukan proses. Bukan ritme hidupnya, bukan harga mental yang mereka bayar. Dan tanpa sadar, kita mulai memukul diri sendiri dengan standar yang tidak pernah kita sepakati. Dan disinilah masalah utamanya. Kita mengira hidup dari lomba lari cepat, padahal bagi banyak orang, hidup lebih mirip maraton dengan jalur yang berbeda-beda. Mari kita luruskan satu hal penting. Perbedaan hasil jarang ditentukan oleh bakat semata. Penelitian psikolog Carol Dweck tentang growth mindset menunjukkan bahwa kemajuan jangka panjang lebih ditentukan oleh pola respon terhadap kegagalan, bukan kecerdasan awal. Artinya adalah dua orang yang bisa start di titik yang sama, tapi yang satu terus bergerak dengan ritme yang stabil, sementara yang lain sering berhenti karena bingung, takut, atau kelelahan mental. Riset dari Stanford University juga menemukan bahwa konsistensi kecil yang dilakukan secara terus-menerus mengalahkan lonjakan motivasi besar yang tidak berkelanjutan. Itu yang jarang dibicarakan, ritme hidup. Ada orang yang terlihat melesat cepat karena ritme hidupnya mendukung fokus jangka panjang. Tidurnya cukup, lingkungannya relatif stabil, energi mentalnya tidak habis untuk bertahan hidup. Sementara ada orang lain beresin konflik batin, tekanan keluarga, ketidakpastian ekonomi, atau luka lama yang belum selesai. Kalian tidak benar-benar start dari titik yang sama, meski terlihat sama dari luar. Dan ketika kita memaksakan perbandingan tanpa konteks, yang terjadi itu bukan motivasi, tapi yang terjadi adalah kelelahan eksistensial. Filsuf Alain de Botton pernah berkata, "The biggest obstacle of happiness is the belief that happiness depends on being better than others." Semakin kita hidup di kepala orang lain, semakin kita kehilangan kontak dengan kebutuhan kita sendiri. Selain itu, ada satu faktor krusial yang sering luput adalah keberanian untuk mulai lebih awal dalam keadaan belum siap. Riset dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa orang yang memulai lebih awal, meski dengan kualitas yang biasa-biasa aja, punya peluang berkembang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang menunggu sempurna. Banyak orang yang melampaui kita itu bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih dulu bergerak, lalu belajar sambil jalan. Sementara kita terjebak di fase persiapan yang gak ada ujungnya. Takut salah, takut gagal, takut apa kata orang lain, takut terlihat bodoh, dan perlahan waktu tuh berjalan. Bukan bakat yang membuat jarak semakin jauh, enggak. Tapi penundaan yang dibungkus dengan perfeksionisme. Rasa tertinggal itu tidak selalu berarti kita kalah. Seringkali itu hanya tanda bahwa kita terlalu lama melihat ke samping, bukan ke depan. Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat di awal, ada yang lambat di tengah, ada yang lambat di awal, tapi stabil sampai jauh. Dan hidup tidak memberi hadiah pada siapa yang terlihat cepat, tapi pada siapa yang bertahan paling lama, tanpa menyerah pada dirinya sendiri. Seperti kata James Clear, "You do not rise the level of your goal, you fall to the level of your system." Fokuslah pada sistem kita, pada ritme kecil yang bisa kamu jaga, bukan pada timeline orang lain. Karena ketika kita berhenti membandingkan, energi yang tadinya habis untuk iri dan juga cemas itu bisa berubah menjadi bahan bakar untuk bergerak. Pelan-pelan nggak apa-apa banget. Tertinggal secara visual itu nggak masalah sekali. Yang berbahaya adalah satu, berhenti berjalan karena mengira hidup kita kalah dari lomba, yang sebenarnya tidak pernah kita daftarkan diri kita di dalamnya. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.